Shalom. Shalom. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu buat kita semua, baik kita yang ada di gereja maupun jemaat yang sedang online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena Tuhan. Untuk itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendudukkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita boleh berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya buat kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita telah berada di Minggu Sengsara yang ketiga. Marilah kita merenungkan masa-masa sengsara Tuhan Yesus hingga kematiannya pada salib di Bukit Golgota demi keselamatan dan pengampunan dosa kita. Untuk itu, mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian dari KPPK nomor 11 ayat 1. Terpujilah nama Allah. Di tempat yang tinggi
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan damai dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita terus memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan Allah kita yang begitu mengasihi kita. Karena kasih dan karyanya yang luar biasa melalui pengorbanan di kayu salib. Dia begitu mengasihi kita sampai hari ini. Satu pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa kita kepadanya. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian dari KPPK 204 ayat 1. Ayat nomor 2.
Kami mengakui setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami selalu menjadi batu sandungan buat orang lain. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami tidak menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan. Dan seringkali juga kami dalam pelayanan, kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali dalam pelayanan, kami sudah menonjolkan diri kami. Tuhan, ini kami. Ampuni dan sucikan kami. Bahkan seringkali kami datang ke gereja, itu karena hanya rutinitas biasa. Tuhan, ampuni, sucikan kami. Bahkan seringkali kami menjadi orang tua, kami menjadi anak-anak, kami menjadi suami, kami menjadi istri. Kami tidak menjadi berkat buat orang tua, buat pasangan kami masing-masing. Tuhan, ampuni, sucikan kami. Terima kasih untuk setiap pengampunan-Mu buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat kami, boleh menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dan sucikan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah berita anugerah bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita, bahkan dengan kasih-Nya yang besar yang mau mati buat kita semua. Mari kita angkat pujian yang berkata, terlalu besar. Apapun
yang senantiasa berkarya dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, bahkan firman-Mu yang tetap ada hingga hari ini, yang terus berbicara dan mengarahkan kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami akan belajar lagi bersama di hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan pengertian bagi kami akan firman-Mu, karena itulah yang akan menuntun, memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam hidup ini. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pembacaan dan perenungan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kemurahan Tuhan tetap nyata dan senantiasa menjadi bagian kita hingga hari ini. Bahkan kita ada di minggu-minggu kita mengingat, merenungkan, menghayati, memaknai kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Kristus hingga boleh mati di kayu salib. Dan gereja kita ambil bagian dalam memaknai penderitaan pengorbanan Kristus, sambil kita semua terus mempersiapkan diri untuk boleh masuk dalam perjamuan kudus, bahkan sukacita Paskah boleh menjadi bagian kita. Dari sekarang ini kita terus mempersiapkan diri kita, bahkan tentunya kita senantiasa berkomitmen untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Situasi sulit apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan dengan tema tantangan berkomitmen untuk senantiasa mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita membuka dalam Markus 8 ayat 34 sampai 38. Markus 8 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-38. Markus 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian bagian firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tantangan hidup ini selalu dipenuhi dengan tantangan. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, tantangan adalah suatu objek atau hal yang menggugah tekad kita untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, atau sangat untuk berbuat lebih baik, bekerja lebih giat di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu, bahkan kita semua yang sudah boleh melewati kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan itu menjadi tantangan untuk lebih giat berkarya di dalam kehidupan ini. Dan setiap hari ada tantangan yang harus kita lalui, yang kita alami, untuk kita boleh semakin boleh berkarya, semakin giat, bahkan dalam relasi mengikut Tuhan kita semakin boleh senantiasa ikut Tuhan. Kemudian komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dan komitmen ini mengandung unsur terus-menerus, kontinuitas. Artinya kita bersedia untuk melaksanakan setiap janji kita, bukan hanya pada saat kita mengungkapkan, tapi juga di waktu-waktu yang akan datang. Nah, selaku yang dikasih Tuhan, dan bagian yang kita renungkan ini, yang akan kita lihat bagaimana sesungguhnya kita, seorang orang yang percaya sebagai pengikut Tuhan, untuk selalu berkomitmen kepada Tuhan.
dalam mengikut Dia. Nah, bagian yang kita baca dalam pembacaan kita tadi, Yesus menantang para murid termasuk kita di masa kini untuk senantiasa serius berkomitmen mengikutnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat 34 bagian B, di situ ditulis, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memang kata-kata ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjadi murid Kristus. Tapi ini harus senantiasa diingat-ingat, harus senantiasa diingatkan bagi kita bahwa inilah kewajiban kita dalam menjadi seorang murid Kristus. Nah, kalau kita melihat tantangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau kita lihat di ayat yang ke-27 hingga ayat 30. Bahkan ketika Yesus dengan keras menegur, atau mungkin bisa dikatakan memarahi Petrus karena dia menegur Yesus tentang kesengsaraan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus di ayat 31 hingga ayat 33. Dan Yesus menyampaikan bagian ini untuk mengingatkan murid-murid pada saat itu, bahkan kita di masa saat ini yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apakah kita tetap mau mengakui dan mengikuti Yesus sebagai Mesias, mengakui bahwa Dia sebagai Juru Selamat, walaupun ada konsekuensi yang harus kita alami, yaitu penderitaan dan kesengsaraan. Ada konsekuensi, memang ada berkat-berkat, ada sukacita yang kita alami dalam kita mengikut Kristus, tapi ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada tantangan yang harus kita alami sebagai pengikut Kristus. Kalau kita memang baca seluruh pasal yang ke-8 ini, kita boleh melihat dikala Petrus mengakui benar bahwa Yesus adalah Mesias, kemudian Yesus mengingatkan bahwa ada tantangan yang akan dialami oleh pengikut Kristus. Dan benar, mereka juga mengalami itu di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Dan bagian ini juga merupakan tantangan yang diberikan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, kepada kita saat ini yang harus senantiasa berkomitmen dan melakukan komitmen itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan 3 hal yang ditekankan di bagian ini, secara khusus di ayat yang ke-34, yang pertama, penyangkalan diri. Di dalam kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka di sini ada unsur penyangkalan diri. Dalam bahasa asli Alkitab, ini ada suatu perintah atau larangan yang berarti dalam bahasa asli Alkitab yaitu membantah atau melupakan diri sendiri atau kehilangan keinginan terhadap diri sendiri. Dikala kita mengatakan kita menyangkal diri, maka kita membantah, kita melupakan diri kita sendiri, atau kita kehilangan terhadap keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri. Atau lebih mudahnya, kita mengatakan tidak kepada diri sendiri dan mengatakan ya kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dikala ada orang yang punya kuasa yang besar untuk dapat digunakan bagi kepentingan diri sendiri, tetapi dia tidak mau menggunakan kuasa itu untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi menggunakan kepada kepentingan orang lain. Ya, mungkin kita teringat beberapa tahun lalu heboh tentang Ahok, kan punya anggaran rumah tangga berapa, sekitar 30-40 miliar, yang walaupun dia tidak buat laporan pertanggungjawaban, itu tidak salah di mata hukum. Ya kan, dia menggunakan apapun tak salah di mata hukum. Tapi karena dia orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, dia tidak menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Pasti ada keinginan, wah ini uang begitu banyak, ya kan? Tapi dia tidak menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadi, tapi gunakan untuk kepentingan banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyangkalan diri. Menyangkal diri berarti kita mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita di dalam hidup yang sementara kita jalani. Siapa yang mau punya kepentingan di dalam hidup ini? Orang semua punya kepentingan pribadi, ingin untuk melakukan itu, melakukan ini. Tapi dikala kita menyangkal diri, maka urusan diri bukan hal yang utama di dalam kehidupan kita.
Tapi urusan Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga Petrus dalam Markus 10 ayat 28 berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menyangkal diri berarti dia akan belajar setiap hari, dan dalam setiap doa-doanya dia mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang ini susah, memang ini berat, tapi inilah yang diinginkan oleh Tuhan dikala kita mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Berat untuk menyatakan jadilah kehendak-Nya. Kami juga sebagai pelayan Tuhan berat, inginnya mengikut dalam kemauan sendiri. Tapi Tuhan menghendaki kita untuk boleh menyerahkan kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal praktis apa bentuk penyangkalan diri dalam kehidupan sehari-hari? Saya mencoba merenungkan apa bentuk penyangkalan diri dalam kehidupan sehari-hari di masa kini. Kalaupun mungkin kita masih di daerah Sulawesi Utara, di Tanah Minahasa ini, jarang ataupun sulit ditemui jika ada orang datang dan todong kepada kita, mau pilih Yesus atau yang lain, mau pilih Tuhan atau hantu. Jarang mungkin, ya kan? Nah, mungkin di tempat-tempat tertentu bisa mengalami hal itu. Tapi bentuk praktis apa yang bisa kita lihat? Misalnya ada keinginan untuk tidak mau datang dalam persekutuan atau ikut ibadah. Hati ini karena mungkin lelah, karena capek melakukan aktivitas, ada keinginan untuk beristirahat, tidak mau ambil bagian dalam ibadah. Tapi karena kita menyadari kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berjuang untuk ambil bagian dan ikut dalam persekutuan. Kalau mau ikut hati, tinggal di rumah. Ataupun kalau mau ikut hati, tidur terus. Saya seperti itu. Tapi bentuk kita menyangkal keinginan kita, maka kita berjuang dan akhirnya ambil bagian dalam persekutuan. Misalnya ada keinginan untuk berbohong di dalam kehidupan kita agar supaya aman. Biasakan orang berbohong supaya aman, tidak diketahui orang apa yang dilakukan. Tapi karena mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, karena takut akan Tuhan, maka dia mau berterus terang walaupun ada konsekuensi yang harus dia alami. Seperti itu. Kita menyangkal diri kita. Ketika dikritik orang lain, keinginan mau melawan, ada keinginan untuk mau melawan, tapi karena dia menyangkal diri keinginannya, maka dia merenungkan dulu apa yang disampaikan orang tersebut, baru dia mungkin bereaksi, menyampaikan sesuatu. Asal yang dikasih Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan kita ini, keinginan-keinginan diri kita yang perlu kita tahan karena kita memiliki Tuhan di dalam hidup ini. Kalau memiliki Tuhan, baku habis gitu. Biasanya begitu toh. Kalau ada begini, kita begini juga. Atau ada istilah, kalau ngana kalau ngana beli kita bayar. Nah, misalnya begitu toh. Tapi bagi kita murid-murid Kristus, kita perlu menahan diri. Kita perlu menyangkal diri. Walaupun ada keinginan mungkin dengan kekuatan kita, dengan kata-kata kita bisa menghancurkan orang lain, tapi kita berusaha menahan diri, merenungkan diri. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan atau bukan di dalam kehidupan ini? Hal yang kedua, apa yang menjadi tantangan yang disampaikan oleh Tuhan agar pengikutnya boleh berkomitmen, yaitu memikul salib. Ini sudah hal yang boleh dikatakan sudah menjadi bagian di alam pikiran kita, bahwa orang Kristen harus mengikuti salib, memikul salib. Tapi apa artinya bagi kehidupan kita? Dalam bahasa asli berarti mengangkat, misalnya mengangkat batu dari tanah, kemudian mengangkat sesuatu dari satu tempat dan memindahkan ke tempat lain, kemudian meletakkan beban itu di pundak kita, kemudian memikul beban yang sudah ada dan membawanya, memindahkan ke tempat lain. Nah, inilah artinya. Tapi yang kita pikul adalah salib kita, pergumulan-pergumulan kita, hidup kita. Yang kita pikul bukan salib Tuhan Yesus, karena kita tidak akan sanggup. Sehingga memikul salib berarti mengangkat salib dan meletakkannya di pundak kita sendiri dan membawanya di dalam kehidupan kita
hari lepas hari yang sementara kita jalani. Karena siapa yang tidak ada pergumulan, siapa tidak ada beban di dalam kehidupan ini, semua mengalami itu. Tapi kita bersungguh-sungguh mengangkat itu karena kita tahu ada Tuhan yang akan sanggup memberikan kemampuan bagi kita melewati setiap pergumulan dan tantangan. Bahkan dikala kita melalui pergumulan dan tantangan karena kita mengikut Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhubung suasana saat itu adalah suasana zaman Romawi atau penjajahan Romawi pada waktu itu, maka perkataan Yesus pada waktu bagian ini tentunya sesuatu hal yang mengejutkan di telinga para pendengar murid-murid pada waktu itu dibandingkan kita, karena mereka mengalami sendiri. Dan Yesus mengatakan, pikulah salib, pikulah hal-hal yang terjadi karena mengikut Yesus, karena percaya kepada Yesus di dalam kehidupan ini. Kalau kita di masa saat ini mungkin tidak seberapa dikala kita mendengar hal itu, tapi dikala ada tantangan, dikala ada ancaman bagi kita karena kita menjadi pengikut Kristus, dan kalimat ini terngiang atau dikatakan kepada kita, tentunya ini suatu pergumulan yang berat. Dan sesungguhnya bagian ini juga suatu hal yang sangat berat yang dialami oleh Tuhan Yesus, bahkan sampai kepada kematian, yaitu salib yang harus ditanggung oleh Tuhan. Karena sesungguhnya salib Kristus merupakan lambang dari penderitaan yang harus dialami. Ya, kita bersyukur gereja kita juga memasang tanda salib di bagian depan kita. Walaupun memang ada tempat-tempat tertentu sudah tidak ada lagi tanda salib, tapi kita karena memang dalam kehidupan kita bergeria salib ini sebagai lambang bahwa Kristus telah menderita bagi umatnya, bagi kita. Dan ini menjadi hal yang utama, bahwa memang ada berkat, ada sukacita dalam mengikut Yesus, ada upah mengikut Yesus, tapi juga ada pergumulan, ada penderitaan yang harus dialami para pengikut Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 ditulis, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Walaupun kita tidak mau bacolo untuk masuk dalam penderitaan, tapi dikala kita hidup benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti akan ada pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Mungkin dicemooh orang, mungkin tidak disukai orang karena kita mengatakan hal yang benar dalam mengikut Tuhan. Tapi itulah yang harus kita lewati. Tapi Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi kita. Salib Kristus juga merupakan lambang dari kematian, lambang dari kehinaan, lambang dari penolakan, dan lambang dari penyangkalan diri. Dikala kita senantiasa mengingat akan salib Kristus, itu juga yang harus senantiasa kita ingat, bahwa mungkin ada penolakan, mungkin ada penyangkalan diri, mungkin ada hinaan karena kita mengikut Kristus. Tapi percayalah, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pemerintahan Romawi waktu itu, pemandangan seseorang yang digiring ke tempat penyaliban di depan umum merupakan hal yang sudah biasa. Ada orang-orang karena mereka mengikut Kristus kemudian digiring dengan memikul salib untuk boleh masuk dalam tempat untuk ia disalibkan. Itu juga gambaran-gambaran yang muncul orang-orang pada waktu itu dikala mendengar perkataan Tuhan Yesus, bahwa ada penderitaan bahkan sampai kepada kematian. Tapi bila kita sanggup, bila mereka sanggup melewati semuanya itu, maka Yesus berkata bahwa karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tetapi sebaliknya, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ada janji, ada pengharapan yang Tuhan berikan. Walaupun ada penderitaan, ada penghinaan, bahkan kematian, ada penyaliban bagi para pengikut Kristus pada waktu itu, tapi Tuhan Yesus memberikan harapan bahwa barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan menyelamatkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Bagaimana kita mengikut Yesus. Dan dalam mengikuti Yesus, menyangkal diri memikul
salibnya itu harus dilakukan setiap hari. Lukas 9 ayat 23, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Suatu hal yang kontinu, yang harus menjadi bagian kita. Tidak ada kata, oh istirahat dulu sepanjang seminggu ini, nanti kita lanjut minggu depan lagi. Tapi setiap hari, bahwa penyangkalan diri, memikul salib yang menjadi bagian kita, dan kita mengikut itu harus terjadi dan dialami oleh setiap orang percaya hari lepas hari. Dan hal inilah yang sangat dipahami oleh Paulus, hingga dalam 1 Korintus 15 ayat 31 dia menulis demikian, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Diulangi lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Para rasul pun sudah mengalami hal ini. Para pengikut Kristus di gereja mula-mula mengalami hal ini. Dan kita pun sementara dan akan mengalami. Sehingga kita harus senantiasa berjuang bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal praktis apa ya memikul salib di masa sekarang ini yang bisa kita lakukan? Misalnya, walaupun ada penderitaan, ada sakit penyakit, kita tidak pernah berpaling dari Tuhan Yesus. Karena di masa saat ini kecenderungan orang karena mencari sembuh, cari orang-orang yang pintar, ya kan? Walaupun dia tidak percaya Tuhan, bukan orang Kristen, tapi mereka mau datang kepada mereka untuk memenuhi, untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Padahal toh juga pasti akan mengalami kematian kelak, tapi sudah menyangkal Tuhan Yesus. Walaupun mungkin itu kelihatan hal yang sepele. Dalam pelayanan tetap mengerjakan pelayanan yang dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, walaupun ada pergumulan pribadi ataupun keluarga kita. Seringkali ada orang yang mengatakan, kita mau selesaikan dulu tapi pergumulan baru kita mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak akan pernah selesai. Hidup ini ada pergumulan-pergumulan yang senantiasa kita alami. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan diberikan kesanggupan melewati setiap pergumulan yang ada. Kalau kita mau tunggu pergumulan selesai, kita tidak akan pernah mungkin bisa melayani Tuhan. Untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan, bahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin. Kita hidup jujur dalam usaha kerja kita dengan takut akan Tuhan. Walaupun mungkin kalau tidak hidup jujur ada keuntungan besar yang akan kita alami. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup benar, walaupun mungkin sedikit demi sedikit, walaupun mungkin tidak menjadi bukit, tapi ada sukacita yang boleh kita alami dan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, itulah dua hal. Dan yang terakhir, tantangan untuk berkomitmen dalam mengikut Yesus adalah ikutlah Yesus. Menyangkal diri, pikul salib, dan ikutlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu posisi ikut adalah posisi di belakang. Jarang atau tidak ada kalau ikut si A, orang ada di depan dia. Ya, atau kalau misalnya orang lihat di televisi kan Jokowi berkunjung, pasti yang jalan di depan dia, baru ikut di depan menteri dan sebagainya. Karena orang yang mengikut pasti posisinya di belakang dari orang yang diikuti. Dan sambil mengikuti orang tersebut, maka memandang ke orang tersebut agar tidak ketinggalan dan kehilangan arah. Ya, lebih biasa kalau orang bawa ikon naik motor kan, ada dua mobil, yang di belakang tahu jalan, maka kalau mengikuti mobil di depan maka dia harus di belakang. Dan arah pandangan mobil yang di belakang harus terus arah kepada mobil yang di depan. Kalau dia hilang arah, pasti dia tidak memandang dan tidak ikut lagi mobil depan, pasti akan salah jalan. Nah, ikut atau mengikut Yesus berarti selalu kita berada di belakang Yesus. Kita senantiasa menaruh Tuhan Yesus di depan kita, dan pandangan kita senantiasa diarahkan kepada Yesus agar tidak ketinggalan dan kehilangan arah. Bukankah sering kita kehilangan arah, kita tidak bisa keluar dari tantangan karena kita taruh
Yesus di belakang kita, ya kan? Kita taruh Yesus di belakang dan kita tidak memandang lagi kepada Dia, sehingga kita seringkali kehilangan arah. Bukankah itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Jika ada pergumulan dan tantangan, bukan Tuhan kita lihat, tetapi kita lihat tantangan yang sementara kita hadapi. Bukan Tuhan yang kita dahulukan dalam kehidupan kita untuk memberikan arahan, memberikan jalan keluar, tapi kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Jika kita katakan ikut Yesus, mengikut Dia, mari kita tetap taruh Yesus di depan kita dan pandangan kita senantiasa diarahkan kepadanya supaya kita tidak kehilangan arah di dalam hidup yang sementara Tuhan percayakan. Selanjutnya mari kita melihat apa yang menjadi upah mereka yang menerima tantangan berkomitmen untuk mengikut Yesus, walaupun ada penyangkalan diri, ada pikul sari, harus ikut senantiasa kepada Yesus. Ayat yang ke-35 bagian B. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini merupakan upah sekaligus jaminan bahwa orang-orang yang berkorban, mengorbankan sesuatu demi Kristus atau demi Injil, mengorbankan harta, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, bahkan mengorbankan hidupnya bagi Kristus, tidak akan sia-sia dan pasti akan ada keselamatan. Ada upah bagi mereka yang berkorban bagi Kristus. Rintangan penderitaan bisa dialami, tetapi jalan keluar dan kemenangan, sukacita yang lebih besar yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengikut Tuhan, berkorban melalui penderitaan, melalui tantangan kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, dan Tuhan senantiasa memampukan kita dan memberikan berkat-berkat, kekuatan, sukacita untuk kita senantiasa menjalani hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis selalu menawarkan semua kerajaan dunia, semua keinginan-keinginan dunia dan kemegahan-kemegahan dunia. Tapi Yesus menawarkan salib kepada kita pengikut-pengikutnya. Memang kita harus memilih, dan sebagai orang percaya tentunya kita harus memilih, walaupun penderitaan, walaupun pergumulan, kita harus tetap memilih salib itu. Karena inilah yang memberikan jaminan kepada kita di dalam kekekalan. Apa artinya semua yang kita punya kalau kita akhirnya binasa? Tidak ada arti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengingat bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injilnya, ia akan menyelamatkannya. Keselamatan akan menjadi bagian kita di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun seluruh dunia menjadi milik seseorang, itu tidak bermanfaat. Itu tidak berarti apabila miliknya itu membuat dia kehilangan hidupnya. Karena hidup dapat membuat harta milik, sedangkan harta milik tidak dapat membuat hidup. Dalam arti, dikala orang hidup, orang boleh berusaha mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi berkat-berkat yang kita dapatkan tidak bisa membuat kita untuk hidup dikala waktu itu sudah tiba bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan ini, dan senantiasa ikut Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang dialami, pergumulan apapun yang sementara kita jalani, mari kita tetap memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, mengakhiri khotbah ini ada sebuah cerita tentang seorang lelaki yang berasal dari India, dari Assam, di sebuah desa di timur laut India, di mana pada abad 19 ia memutuskan, ia dan keluarganya, untuk mengikut Yesus. Walaupun kita tahu daerah India adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka percaya dengan kepercayaan mereka.
tapi keluarga ini berkomitmen untuk mengikut Yesus. Nah, apa yang terjadi? Kepala suku desa asal itu untuk memaksa orang ini dan keluarganya untuk meninggalkan imannya kepada Yesus. Namun, apa yang dikatakan orang ini ketika dipaksa untuk meninggalkan imannya kepada Yesus? Mengikut Yesus adalah keputusan. Ditanya lagi, pilih kembali ke agama dan aman-aman saja, atau mengikut Yesus dan akibatnya kematian. Dia tetap mengatakan mengikut Yesus keputusannya. Walaupun kepala suku ini tetap mengancam dan pada akhirnya mereka membunuh keluarganya, dia tetap mengatakan tetap ikut walau aku sendiri. Dan akhirnya sebelum ia pun dibunuh, dia mengatakan salib di depan dan dunia di belakang. Mungkin kita tahu lagu ini yang seringkali kita nyanyikan, yang kemudian diaransemen oleh William Jansen Reynolds pada tahun 1959, yaitu lagu Mengikut Yesus Keputusan. Mari sambil kita menyanyikan pujian ini, perenungan kita di minggu-minggu kesengsaraan yang kita peringati ini, untuk senantiasa mengikut Yesus, dan itu sudah menjadi keputusan kita. Walaupun mungkin kita sendiri dalam mengikut Yesus, tapi kita tidak pernah berpaling dari Dia. Mengikut Yesus keputusan. Apapun situasi yang mungkin terjadi bagi kami di hari ini dan hari-hari ke depan, inilah komitmen kami bahwa kami ikut Engkau. Engkaulah yang senantiasa berada di depan kami, dan kami tidak akan pernah sekalipun mengingkarinya. Terima kasih Tuhan, teguhkan komitmen dan kerinduan kami, agar hingga akhirnya tiba waktunya kami tetap bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami semua. Kami tidak mampu Tuhan. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan yang menggoda kami untuk meninggalkan Engkau. Tapi biarlah Tuhan sanggupkan kami. Tuhan mampukan kami. Kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan bermurah hati. Tuhan berbelas kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, meneguhkan firman-Mu bagi kami semua, dan kami semua boleh melakukannya dalam hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala zaman dan di segala tempat, kita akan mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sebab pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan naik dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita menaikkan pujian KPPK 550 ayat 1 dan 3. Hitung berkat-Mu. Hikmat-Mu Tuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan saat menghadapi pergumulan tantangan, juga kekuatan untuk boleh menghadapi segala macam Tuhan pergumulan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, dan kami juga terus bersyukur kami diberikan kekuatan dan firman Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di hidup ini Tuhan, dan mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih untuk hamba-Mu Evangelis Yani Warongan yang sudah menjadi berkat bagi kami semua di pagi hari ini. Berkati dia di dalam kehidupan, pelayanan, bahkan keluarga yang ada. Dan kami menaruh segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah menuntun kami hingga saat ini. Tuntunan dan pertolongan yang sama pun kami mohon kepada-Mu Tuhan. Berikan kami terus kekuatan menghadapi tantangan kehidupan ini. Bahkan terlebih tambah-tambahkan hikmat kepada kami, untuk kami menyikapi dengan benar Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan ini ada tantangan, pergumulan, bahkan juga kami tahu begitu besar sukacita yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan, ketika ada pergumulan tantangan, iman kami semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin percaya serta mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Ada di antara kami di dalam pergumulan karena ekonomi, pekerjaan, usaha, orang tua, anak-anak, studi. Tuhan tolong kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami adalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan rancangan yang terbaik. Tuhan memberkati gereja-Mu ini GKRI Agape Tuhan, menghadapi tantangan pergumulan kehidupan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kami bukan hanya memandang kepada diri kami, kepada gereja ini, tetapi memandang juga keluar Tuhan. Ada banyak orang yang terhilang, yang butuh kasih dan anugerah Tuhan, yang butuh mendengar kabar baik dari Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah mulai kehilangan harapan. Ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga lewat gereja ini juga banyak orang boleh mendengar, mengalami kasih Kristus, bahkan boleh datang kepada Tuhan. Berkati setiap persekutuan yang ada,
baik ibadah doa pagi, ibadah perkunjungan keluarga, ibadah APM, ibadah minggu, ibadah youth. Tuhan yang memberkati sehingga semua kami dengan sukacita boleh mengambil bagian dalam setiap persekutuan yang ada. Bahkan semua hamba Tuhan yang ada, pengurus, Tuhan tolong untuk boleh bersama-sama Tuhan bergandengan tangan demi pembangunan iman daripada jemaat, bahkan untuk juga menjalankan misi amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami semua. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan juga tolong merawat setiap saudara kami di dalam pergumulan yang ada. Dan kami juga temukan ke bangsa negara kami, Engkau kiranya melawat bangsa ini Tuhan di tengah keterpurukan, tetapi selalu ada harapan Tuhan. Untuk itu berkati pemerintah kami Tuhan, semua jajaran yang ada sampai ke daerah, bahkan di kota Bitung ini. Tuhan memberkati setiap pemerintah untuk boleh mengatur pemerintahan dengan baik demi kesejahteraan juga kami warga negara Indonesia, warga kota Bitung ini. Tuhan yang menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan, menopang pekerjaan misi juga. Tuhan terus boleh bersama-sama Tuhan bagi para misionaris, lembaga misi, bahkan gereja-gereja untuk ambil bagian dalam pekerjaan misi. Terlebih gereja kami juga boleh ambil bagian dalam pekerjaan misi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan setiap ungkapan syukur dan permohonan kami, bahkan bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan di hari ini. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini boleh dipakai dengan baik, dikelola dengan baik bagi pelayanan yang ada di gereja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanmu, datanglah kerajaanmu, biarlah bumi di surga, dan pada hari ini makan kami hidupnya, ampuni segala kesalahan kami, sebagaimana kami bersalah pada kami, jangan cobaan, tapi lepaskan dari jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada saat ini. Biarlah segala pujian, hormat dan sembah kita kembalikan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi, doa tutup dan berkat oleh Evangelis Yani Warongan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan penyertaan dari Roh Kudus menjadi bagian saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.